Aduh, menang nih Persija. Agak tumben ya. Tumben nih, apa gara-gara Jis kali ya? Wah, memang kayak Jis angker banget nih buat Persija di kandang Angker sendiri banget ya. nih. Wasitnya gimana tuh? Aduh, kita bahas lagi apa nih wasitnya? Bahas dulu ya. Bahas dulu dong. Oke. Lagi-lagi ngomongin sepak bola hanya di Raden History. Kemenangan cukup penting buat tim Macan Kemayoran nih Baraden. Ya. Nampaknya Jis juga udah mulai kembali nih menunjukkan tajinya. Nah, Baraden, untuk itu kita coba bahas pelan-pelan aja Baraden. Gak usah buru-buru ya. Gak usah buru-buru nih. Nah, kita mulai dari babak pertama. Gimana untuk jalannya babak pertama Baraden? Ya, kita bisa lihat sendiri Bill tadi di babak pertama memang terutama di awal 10 menit pertama ya, jual beli serangan udah mulai terjadi nih. Gue pikir akan banyak gol terjadi di laga ini. Ya, langsung ada counter attack cepat dari Persija Jakarta di mana kembali Persija dengan mengandalkan pemain depannya ada Gustavo, Witan, Rio, dan umpan dari Witan Sulaiman kepada Gustavo itu berkat dari Rio Masumura ya. Dan untuk posisi dari Gustavo tidak offside dan akhirnya terjadilah gol pertama, gol pembuka untuk Gustavo Almeida lagi setelah lama tidak membela Persija Jakarta dan menjadi gol ke-17-nya di musim ini untuk babak pertama. Sepas ada gol pertama, Bali langsung mencoba untuk menyamakan kedudukan dan ada gol yang diciptakan dari Bali. Namun sayang memang dianulir oleh wasit. Akhirnya tetap berjalan dengan tempo yang sangat intens, tinggi, kartu kuning keluar di mana-mana. Dan lalu ada gol lagi dari Persija Jakarta melalui kembali gol pertamanya Witan Sulaiman di musim ini untuk Persija Jakarta. Walaupun memang ada defeated, tapi lagi-lagi kerjasama tim dari Persija Jakarta memang sangat baik di penampilan babak pertama ya. Ya, nah terus kita ngomongin gol yang dianulir tadi, gol Bali nih Baraden. Ya. Sebenarnya golnya udah indah banget Baraden. Ya, gol dari Trupas ya kan ke pemain muda dari Bali United. Namun sayang sebelumnya ada pelanggaran Baraden ternyata pas lagi VAR. Nah menurut Baraden dari mata penglihatan Baraden sendiri itu sebenarnya pelanggaran gak sih Baraden? Ya, kalau kita lihat tadi golnya memang sangat indah dari Ahmad Arjuna ya, umpan dari Evan Jaya. Ya memang wasit melihat dari control VAR itu pasti ada komunikasi dengan ruangan yaitu Ali Asmi sebagai pemimpin VAR dan melihat pelanggarannya memang awal juga gue agak ragu ya untuk melihat pelanggarannya karena cuman dorongan aja kita lihat nih. Ternyata pas diulang itu di bagian angel lain ada kaki yang memang terkena kaki emang sih. Rio Masumura ya makanya wasit kali ini Heri Santoso memberikan VAR kepada itu dilihat di layar dan memberikan anulir. Kalau dibilang sah-sah saja menurut gua memang masih 50-50 ya. Karena memang gua pikir sentuhannya itu di awal, makanya 50-50. Cuman melihat ini kalau dibilang pelanggaran ya karena layak pelanggaran ya karena kartu karena kaki yang terkena ya. Jadi wajar saja. Dan ini pun sebenarnya tidak terlepas dari dua keputusan wasit hari ini yang mungkin menguntungkan masing-masing tim kalau menurut gua. Sebenarnya wasit ini hari ini sangat baik yang memimpin dan memang lagi-lagi yang satu untuk anulir gol, yang satu lagi pelanggaran yang cukup keras ya karena kena bagian muka Pablo Arande dari Jamie. Nah itu harusnya kalau memang pelanggaran ya bisa saja kartu merah, tapi itu diberikan kartu kuning. Berarti keuntungan juga untuk Bali ya tidak bermain 10 pemain. Habis itu di babak pertama ada turun minum nih Baraden. Nah, gua ngarepin pertandingan di babak kedua nih mulai di babak kedua awal ada intensitas yang sangat tinggi ya kan. Namun ternyata tidak Baraden. Di sini Persija mulai pelan-pelan aja, nggak terlalu kencang nih Baraden. Nah, untuk di babak kedua menurut Baraden berjalannya pertandingan gimana nih? Iya, babak kedua pertandingan itu berjalan dengan tempo yang tidak terlalu cepat ya. Berbeda dengan tempo di babak pertama, lebih cepat banget pertandingan, jual beli serangannya. Di babak kedua lagi-lagi Persija bisa memaksimalkan peluang ya di menit awal dan membuat perbedaan di 9 menit awal ini Witan. Dan akhirnya membuat Persija juga lebih nyaman bermain di stadion sendiri dengan cara hanya sedikit bermain ball position aja di lini pertahanan dan kali-kali menyerang, membuat Bali juga nampaknya agak kesulitan untuk membangun serangan karena harus mempressing. Itu udah dilakukan oleh Bali. Mempressing di babak kedua ini melakukan pressing tinggi dan tapi masih kesulitan. Lagi-lagi banyak juga faktor kesalahan umpan dari pemain-pemain Bali. Kita melihat tadi dari Ricky Fajrin 2 kali kesalahan.
tidak dapat bola. Akhirnya sudah umpan yang sangat baik dari pemain-pemainnya, dari Wilson juga, dan ada dari Elias Dola. Cuma lagi-lagi terjadi hal yang sangat membuat kerugian dari Bali sendiri, yaitu tidak bisa memanfaatkan peluang-peluang sedikit apapun di Bali United, khususnya babak kedua. Dan tidak terlihat peran dari Boris Kovicovic ya. Jadi di hari ini menurut gua memang Bali penampilannya tidak semaksimal bermain di kandang sendiri. Iya, justru di sini Bali sayang banget Baraden. Apa gara-gara gol yang dianulir akhirnya di babak kedua malah mentalnya kena, jadi susah untuk golin nih Baraden. Apa penyebabnya nih? Salah satunya mental ya, mental dengan gol yang memang sangat baik dari Rahmat Arjuna dan tidak disahkan, membuat sedikit agak kesulitan dengan cara bermainnya. Terutama udah ada gol kedua dan mau nggak mau kan Bali harus membangun serangan untuk mencari gol ya. Dan serangannya ini lagi-lagi juga tempamen dari Wilson yang membuat dia sendiri juga sulit untuk mengontrol bola. Padahal sebenarnya sudah ada peluang dari Wilson yang harus bisa memanfaatkan, tapi gagal ya tendangan luar kotak penalti. Iya, mentalitas pasti akan sedikit mengurun, tapi memang baik lagi. Gue bilang tadi, peran Boris hari ini tidak kelihatan sebagai penyerang tunggal di depan, yang sangat kesulitan berduel dengan Rizky Ridho, Hansamu, dengan juga Firjan Dika. Jadi mental itu sangat mempengaruhi, terutama gol yang dianulir bagi Bali United ya, menurut gua. Oke, nah terus dengan turunnya Witan nih Raden, Witan, Rio dan Gustavo. Nih dari tadi gue lihat umpannya ke sono, ke Witan, ke Rio, ke Gustavo lagi, balik lagi. Gustavo juga nggak ego makan sendiri Raden. Nah gimana menurut Bang Raden penampilan 3 pemain ini dari Persija nih? Ya, dengan di gol babak kedua dari Gustavo yang menciptakan brace ya, akhirnya jadi gol ke-18 nya dia. Memang penampilan dia sangat on fire di hari ini untuk Persija Jakarta. Dan gue sebenarnya di awal tuh udah, wah ini pas melihat setting line up di awal, gue lihat ada Witan, ada Rio, ada Gustavo. Ini menjadi seperti halnya melihat dari Persija Jakarta sebelum Witan pindah ke Bayangkara di musim lalu. Iya benar saja, chemistry sudah mulai terjalin lagi nih. Karena waktu ditangani oleh Carlos Pena dengan Ricky Nelson itu berbeda, Bill. Carlos Pena, Witan itu bukan sebagai pemain inti, melainkan Rehan Anan yang bermain sebagai pemain inti. Dan kali ini Ricky Nelson menerapkan formasi yang menurut gue seperti halnya Thomas Doll dulu, bermainkan dengan Witan, Rio, dan membuat pertandingan ini menjalan sangat sengit ya. Dan terutama babak pertama. Chemistry yang sudah mulai terbangun ini ya gua harapin untuk Persija Jakarta di partai selanjutnya tidak hilang ya. Untuk Persija Jakarta, karena sulit lagi menemukan ritme yang seperti ini, Bill. Apalagi dia harus berkandang nanti kalau nggak salah lawan ke Sleman ya. Itu akan memberikan hasil yang berbeda juga untuk Sleman nantinya pastinya. Dan gue sedikit mengomentari wasit lagi nih, Bill. Takutnya kalau kemarin di video sebelumnya Persib Bandung juga kan kita dikomentarkan wasit. Nah kali ini menurut gue keputusan wasit hari ini tetap adil, dan 2 keputusan kontroversial di hari ini juga adil ya. 1 gol dianulir dari Bali United, itu membuat keuntungan Persija Jakarta. Dan 1 lagi pelanggaran dari Jamie, itu sebenarnya kartu merah, dan itu membuat keuntungan Bali ya. Jadi hari ini overall wasit itu Heri Santoso sangat baik. Kalau ngomongin kebilang adil Bang Raden, tapi tetap Bang Raden kalau dari kacamata gue ya, gue ngomong ya mesti diperbaiki juga Bang Raden. Maksudnya ketika emang kita melihatnya ini sebagai ini harusnya kartu merah gitu. Alangkah baiknya ya harus ada VAR-nya atau segala macam gitu. Kalau misalkan tadi ini harusnya enggak dialurir, ya harus dilihat lagi VAR-nya. Menurut gua ya kalau emang adil ya adil, cuma tetap balik lagi harus ada perbaikan. Harus ada perbaikan. Benar. Gue setuju sama pendapat lu, memang harus ada perbaikan dikarenakan ya sisa kompetisi ini adalah sisa yang benar-benar rawan banget untuk wasit ya, karena wasitnya akan menjadi sorotan, dan perbaikan-perbaikan itu ya ini menjadi evaluasi PSSI ke depannya untuk liga musim depan. Ya walaupun memang seharusnya dibilang tadi adil, 2 kesalahan ya kan yang menguntungkan 2 tim ini, tetap itu harus diperbaiki dan junjung lagi namanya sportivitas. Kalau memang harus merah ya merah, kalau memang tidak dianulir tidak dianulir. Tadi gue bicara sangat baik itu karena memang di sisa laga terutama ya, dari 2 kontroversi tersebut wasit ini menurut gue kepemimpinannya adil ya. Walaupun tadi ada bersih tegang nih antara Gustavo dengan Wilson, tapi tetap tidak diberikan kartu dulu, tapi adalah pemberitahuan dulu, maksudnya ancaman teguran pertama kepada 2 pemain, dan akhirnya kan tadi pemain tersebut juga akhirnya tidak banyak lepas lagi kan. Itu yang menurut gue sangat baik untuk pemimpinan wasit dan arti memberikan di pertandingan ini. Ya mungkin tadi Baraden, kritik kita itu bukan kritik yang menghujat ya yang kita harapkan Baraden, tapi kritik yang ada opini atau solusi gitu solusinya. Ya kan.
Ya mungkin salah satunya tadi gitu kan mesti diperbaiki, atau tadi banyak lagi sekolah-sekolahnya lagi dibuka untuk sekolah wasit lah atau atau segala lisensi macam. pembukaan lisensi wasit, misalkan wasit lisensi D atau Iya. apa yang belum, yang masih baru lah, banyak orang yang ingin menjadi wasit juga, Bil. Iya, atau tadi ada sanksi-sanksi tegas ya kan Ya. yang diberikan kepada wasit ketika wasit itu melakukan kesalahan. Atau ada ya kemarin lah banyak yang bilang ini main mata atau apa segala macam, itu kan juga udah ada sanksinya yang sangat Ya. berat Bang Raden ya. Mungkin sanksi itu yang menjadi takut para wasit ini membuat yang tidak diinginkan. Iya, karena kalau udah membuat kesalahan yang fatal, wasit ini, Bil, tidak akan dipakai lagi untuk di Betul, Liga 1 dan akhirnya dia non job. Jadi kan nggak kerja, kasihan juga kan wasit itu. Pasti dia akan mencoba memberikan terbaik sebagai wasit, Bil. Ya. Walaupun memang kalau kita bilang lisensi FIFA, wasit kita nih nggak banyak ya. Ya. Mungkin masih ada Akatiri, Torik Akatiri, ada Fakitaba, Ya. tapi setidaknya harus banyak lagi wasit-wasit yang berlisensi FIFA di Indonesia. Oke, nah kita ngomongin untuk hasil klasmen pertandingan Persija antara Bali nih Bang Raden. Gimana untuk posisi Persija nih? Ya, Persija Jakarta masih belum bersampai targetnya, Bil, karena Ya. posisi dengan kemenangan melawan Bali dia berada di posisi ke-6 6. dengan total poin 50. Ya. Sedangkan Bali saat ini berada di posisi 9 dengan poin 47. Oh. Dan Persija Jakarta juga masih bisa di 2 laga terakhir jika meraih kemenangan, dia Ya. menjadi totalnya menjadi 56, dan sementara di atasnya masih ada poin 53, 54, Ya. tergantung nanti hasil di atasnya antara Borneo, Malut, Persebaya, Dewa yang masih bisa dikejar. Oke. Walaupun memang peluang tipis ya untuk Ya, keempat besar ya. masih kejar-kejaran juga lah, Ya, baik kejar-kejaran. di papan atas maupun di papan bawah nih Baraden ya. Iya. Nah untuk man of the match di laga ini dari Bali dulu nih Baraden. Kira-kira siapa Baraden? Bali ya mungkin menjadi man of the match. Gue langsung aja deh man of the match di laga ini ya. Oke, Gustavo Almeida. Gustavo Almeida Karena ya. dia menciptakan 2 gol ya, Bres ya. 2 Di gol. laga kembali comeback di Persija Jakarta langsung memberikan gol, itu ada dampak positif ya bagi pemain yang 4 kali tidak bisa bertanding ya untuk Persija Jakarta, jadi layak banget menjadi man of the match di laga ini. Iya, oke Baraden. Gustavo juga tadi capek juga kan. Capek. Jemput bola juga Jemput dia bola. gua lihat. Ya makanya. Jemput bolanya rajin Dengan Baraden. dia bermain menjemput bola, dia bermain banyak bergerak, membuat banyak ruang kosong yang membuat juga pemain seperti Witan, Doni tadi, Rehan Anan bisa terbebas dari penjagaan lini pertahanan Bali United ya. Iya. Walaupun dari segi pertahanan Bali United udah mengeluarkan semuanya ya, udah masuknya Elias Dola yang kabarnya cedera dan akhirnya kembali dimainkan untuk menggantikan Jamie, dan penampilan dari Ricky Fajrin yang memang sedikit mengalami penurunan hari ini. Terus juga Karek Arel yang tadi juga berjibaku tendangan dari Bruno Ramon Buleno yang membentur dadanya, itu kan juga bentuk untuk menjaga pertahanan Bali United ya. Memang lagi-lagi hasil yang memang sangat menguntungkan Persija Jakarta 3-0. Oke, nah terus nih yang terakhir dah nih. Kira-kira banyak isunya Teko balik lagi nggak sih nih Persija nih kira-kira Baraden? Ya, dengan rumor banyak fans Persija Jakarta ingin kembali ke Teko ya, karena Teko juga memberikan dampak yang positif Persija Jakarta menjadi gelar juara. Cuman gua rasa taktiknya Teko tuh udah mulai terbaca, Bil, di Liga 1 ini ya. Jadi tidak seperti awal-awal dia langsung pindah ke Persija Jakarta ya. Jadi menurut gua ya, kalau gua pribadi ya, kalau gua dibilang supaya apakah layak, menurut gua bisa saja Persija mendatangkan pelatih baru. Oke, pelatih baru ya mungkin Dan aja. Ya. Ricky Nelson pun sebenarnya tidak buruk, Bil. Oke. Di laga debutnya memang kalah ya, tapi di laga ini dia sangat baik ya memainkan peran sebagai pelatih dan memberikan permainan juga atraktif di depan, yaitu dengan bermain satu sentuhan. Berbeda gaya seperti waktu banyaknya Carlos Pena. Juga banyak umpan-umpan crossing dari sektor kanan kiri. Ya itu ada perubahan seorang pelatih ya sebagai yang memimpin Persija Jakarta. Pastinya itu akan nanti dampaknya kalau misalnya Teko ya akan bermain seperti kita hal biasa melihat Teko bermain di Liga 1 seperti Bali, Persija Jakarta bermain pragmatis bagaimana cara memenangkan pertandingan. Oke, mungkin gitu aja Baraden. Ya. Pertandingan yang gua bilang ya menurut seru banget Baraden ya, apalagi di babak pertama tadi jual beli serangan, pemainan terbuka Baraden. Oke, dan tidak serunya juga untuk pertandingan next untuk nanti sore Baraden. Ada juga sorenya ada derby Jawa Timur Derby nih, Jawa ada Arema Timur. lawan Persik Kediri kembali comeback di Kanjuruhan. Oke. Ya, ini laga seru, dan tentunya juga di malam harinya dilanjutkan laga di papan bawah dengan papan atas di mana Persebaya akan menghadapi Semen Padang dan kemungkinan wasit yang memimpin adalah Adam Muhammad Tumah dari Jordania, wasit asing nih. Oh iya, karena pertandingan ini diseleksi wasitnya Wasit Baraden. seleksi ya. Karena di zona degradasi sangat-sangat
urgent banget Iya, Bang Raden ya. karena makan gue bilang tadi kan kepemimpinan wasit ini di sisa laga ini adalah sorotan tajam. Iya, salah dikit, salah dikit, Jangan kan wasit, kita ngomong dikit salah aja. Iya. Oh, luar biasa ya. Oke, mungkin gitu aja Bang Raden untuk pembahasan rekap pertandingan antara Persija Jakarta melawan Bali United, dan kita ucapkan selamat untuk Persija Jakarta atas kemenangannya. Dan satu lagi Bang Raden, kita infokan untuk kalian yang mau hadir atau gabung di kawasan Jakarta Selatan, baik di Jabodetabek juga boleh gitu kan. Hubungin aja Bang Raden untuk gabung kita nih. Sekali lagi kita ingatkan untuk yang mau gabung silakan aja kemari. Kalau ngerasa kita nggak kompeten, kita nggak apa ya itu mungkin memang ilmu kita ilmu lebih tinggi, silakan datang kemari. Silakan aja kita berdiskusi dengan sehat Bang Raden ya. Kita di sini ngobrolin sepak bola ya emang berdasarkan fakta di lapangan saja. Melihat apa yang kita lihat juga dengan peraturan apa yang ada IBAB, ada apa gitu kan, itu hanya pandangan kita saja guys, bukan kita sebagai pengamat. Ya, kita bukan pengamat gitu. Maksudnya tapi kalau kita ada salah ya boleh aja dikritik dengan cara halus ya. Jangan sampai ada yang kasar. Sekali lagi kita ingetin jangan sampai kasar. Karena gua ngebaca juga gemes juga gitu. Jadi kalau kalian mau gabung kita diskusi bareng, kita diskusi sehat, silakan aja sekali lagi. DM Bang Raden Story, kita gabung di sini. Kalau kalian lebih hebat dari kami silakan aja gabung di sini. Kita diskusi dengan sehat. Kita juga bukan hebat, Bil. Kita juga di awal ini kan pertama kali kita buka apa? Lagi ngobrolin sepak bola. Kita ngobrolin sepak bola, bukan kita pengamat. Betul ya? Nah gitu mungkin gitu untuk kalian, dan sekali lagi yang mau masukin produk-produknya sponsor boleh aja hubungi Bang Raden juga. Di layar kaca juga. Iya, oke mungkin gitu aja. Kurang lebih sekali lagi kita minta maaf, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Balik lagi kita manusia Bang Raden, kritik aja dengan halus ya, jangan kasar. Sekali lagi jangan kasar. Kita hilangin nih budaya-budaya kasar dari dulu ya Bang Raden, karena kalau kasar itu nggak maju-maju gitu kan Bang Raden. Nah mungkin gitu aja Bang Raden, jangan lupa di like kalau kalian suka. Sekali lagi kalau kalian suka. Kalau nggak suka nggak di like nggak apa-apa. Boleh di subscribe, silakan kalau kalian mau subscribe. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Mungkin kalau gitu aja. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas kan lu batin komentar kayak gitu.